Anak saya nanya, "Mami, ulang tahunku gimana? Seminggu lagi ulang tahun." Iya, Mami janji, kalaupun nggak nanti tepat tanggalnya, nanti udah aman semua, udah bisa semuanya, Mami kasih hadiah, Mami rayain. Beliau udah mengikhlaskan, dia bilang, "Alhamdulillah saya udah dapat gantinya rezeki, jadi saya udah ikhlas, kamu gak usah kembalikan pun." Jadi itu Maret saya bersyahadat, lalu yaitu belum bisa sholat, belum diajarin sholat juga, jadi saya pakai YouTube. YouTube tuh kayak imam saya. YouTube yang anak-anak lagi, supaya pelan-pelan doa iftitahnya paling pendek. Itu jadi kalau belum azan itu saya udah wudhu. Harusnya kan kita sholat selesai azan gitu ya, itu enggak, saya sengaja pas azan kan lumayan sedang ramai riuh gitu ya, itu saya nyalain supaya mengelabui suara YouTube. Karena di rumah saya itu karena banyak anak-anak ya kan, jadi CCTV-nya semua titik. Nyari yang blind spot tuh susah gitu, ada cuma satu, ternyata itu di depan tempat praktek saya, itu pun sedikit banget. Kalau mundur dikit, belakangnya kelihatan, maju dikit, depannya kelihatan dari sana. Jadi itu nyari posisi itu ya. Waktu itu saya ini sih, bukan takut gimana gitu. Padahal saksinya banyak. Padahal itu skenario Allah. Skenario Allah gitu. Yang pemilik skenario terbaik ya. Anak saya aja nanya, "Mami, ini kita mau kemana?" gitu ya. Waktu dibawa sama lawyer saya ke pesantren, saya juga mikirnya saya mau dibawa ke kosan, ke kontrakan gitu ya. Tapi Allah rencananya lebih bagus ya, ke pesantren kayak dicuci otak kan. Coba kalau di kosan, mungkin galau-galau nggak jelas gitu, melo-melo nggak jelas ya. Tapi langsung pesantren mualafah lagi ya. Anaknya nanya, "Mami, sekolahku gimana?" Gak apa-apa, ternyata ada online. Oh, gimana saya nggak GR pandemi itu buat saya. Anak saya pertama kali sekolah online, tetap bisa sekolah walaupun disentul gitu. Nggak ada yang tertinggal sedikit pun. Anak saya nanya, "Mami, ulang tahunku gimana? Seminggu lagi ulang tahun." Sampai sedetail itu Allah perhatikan. Saya cuma bilang ke anak saya, "Iya, Mami janji, kalaupun nggak nanti tepat tanggalnya, nanti udah aman semua, udah bisa semuanya, Mami kasih hadiah, Mami rayain deh," gitu ya. Tapi itu insya Allah gitu ya, masih nggak tahu gimana, orang pergi nggak bawa apa-apa, bawa badan doang gitu ya. Anak-anak Mami mandi, kenapa kita 2 hari mandi nggak ganti baju, masih nungguin baju dikasih orang gitu. Jadi saat itu seperti itu. Tapi Masya Allahnya nih ya, nih karena saya mau ceritain Allah gitu. Hari ulang tahun anak saya tuh paling suka pizza. Posisi disentul Bojong Koneng, nyari Pizza Hut di mana. Tiba-tiba ada teman saya, ucuk-ucuk rumahnya di Depok, perempuan ya, naik motor ke pesantren mau nengokin saya nggak bilang, dia bawanya pizza. Anak saya butuh buat sekolah online-nya tab itu ya Bu, kalau HP kan kecil banget, dia pengen tab buat ulang tahunnya. Masya Allah ya, ada yang ngasih tab di hari ulang tahunnya, nggak meleset sehari pun. Masya Allah, luar biasa ya. Yang kayaknya kita pikir itu mungkin sesuatu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan kirain ya. Terus saya juga pikir nanti saya kasih ke anak saya, Allah kasih hari itu. Sama tadi yang teman saya minjemin uang ya, posisi di pesantren Bu, saya posisi nggak di pesantren pun, ngembaliin uang dengan praktekan saya dalam waktu berapa tuh ya, April, Mei, Juni ya, itu kayaknya nggak mungkin kekumpul juga uang sebanyak itu ya. Tapi saya ingat betul, kurang 2 minggu menuju bulan Juli, berarti pertengahan Juni ya, habis duha itu saya berdoa, "Ya Allah, kurang 2 minggu lagi bulan Juli, saya gimana ngembaliin uangnya nih buat teman saya yang udah baik banget sama saya, posisi di pesantren, nggak di pesantren juga kayaknya nggak bisa uangnya kekumpul gitu ya." Terus itu nggak ada hubungin beliau juga. Terus saya cuman waktu itu saya bilang, "Ya Mu'id, ya Mu'id, Allah yang Maha mengembalikan ya." Masya Allah. Cuman berdoa itu aja. Zuhur Bu, zuhur saya dapat WA dari Kohani, 3 kali dikirim bukti transfer. Ternyata katanya itu transferan dari alumni UI. Saya dulu alumni UI, tapi ini dari semua angkatan yang saya juga nggak kenal mungkin ya, udah profesor mungkin ya, nggak kenal saya pastinya gitu. Tapi mereka mengumpulkan uang sampai 82 juta Bu. Masya Allah. Iya, itu
saya langsung sujud syukur. Saya telepon teman saya, minta nomor rekening. Saya bilang, ternyata dia tuh udah mengikhlaskan, dia udah dengar kabar saya posisi di pesantren lah, dia pun gak berani hubungin saya, takutnya kondisi gak kondusif ya. Itu beliau udah mengikhlaskan, dia bilang alhamdulillah saya udah dapat gantinya rezeki, jadi saya udah ikhlas, kamu gak usah kembalikan pun gak apa-apa, kata dia. Tapi saya bilang, saya itu tadi doa minta uang buat kembaliin. Zuhur saya dapat transferan, saya bilang ini harus saya kembalikan buat kamu gitu. Masya Allah ya Bu ya. Itu saya cerita ini mungkin sepele gitu ya, tapi setiap ingat itu Masya Allah ya Allah, sedetail itu. Doa saya apa Bu? Cuman ya mu'id zikir ya kalau bisa dibilang, malah bukan mungkin ya mu'id dari duha ke zuhur. Tapi ya itu betul-betul ya Allah melakukan tuh sesuai prasangka hambanya gitu. Kalau ditanya kuncinya saya selama menghadapi ujian itu cuman itu aja, husnuzon billah gitu ya. Mau keadaannya kayak gimana, husnuzon billah aja gitu sama Allah. Sama ya tadi semuanya balik ke Al-Quran gitu, kekuatannya, pertolongan Allahnya dari situ. Sama tadi sholat gitu, cuman sholat dan sabar penolong kita itu mungkin kalau bisa ditanya.